Berikut adalah pembentukan sel T. Jadi pertama itu HSC atau hematopoietic stem cell ini bermigrasi ke arah timus yang kemudian berdiferensiasi menjadi sel prekursor sel T. Lalu yang kedua itu prekursor ini berdiferensiasi lagi menjadi timosit atau sel dalam timus DN double negatif. Jadi 4 min jadi 8 min. Lalu yang ketiga, DN ini terus berkembang hingga kemudian menjadi DN4. Jadi dari DN1 lalu ke DN4, lalu berdiferensiasi menjadi DP atau double positif. CD4 plus, CD8 plus. Jadi kan CD4 minus, minus, sekarang plus, plus. Gitu. Lalu, melalui serangkaian seleksi oleh antigen, DP berubah menjadi SP atau single positif. Lalu, sel-sel ini mulai terkategorisasi sesuai fungsinya dan juga strukturnya. Di sini lanjutannya pembentukan sel T. Jadi dari terkategorisasi itu dan terseleksi itu kemudian mengalami pematangan. Jadi dari tadi di korteksnya timus, sekarang dia berpindah ke medulanya timus dan mengalami seleksi negatif. Hingga kemudian bermigrasi ke darah hingga menuju jaringan periferal di mana sel T ini dapat bekerja. Seperti itu. Jadi sel T dewasa ini sel yang sudah berstatus SP atau single positif dan hanya memiliki satu spesialisasi. Jadi kan ada CD4 atau CD8. Jadi CD4 itu sebagai T sitotoksik, karena CD8 itu sebagai sel T helper. Mohon maaf, maksud saya CD4 ini bertindak sebagai T helper dan juga CD8 bertindak sebagai T sitotoksik. Seperti itu. Aktivasi sel T. Lalu setelah pembentukan tadi dan membentuk sel polos, maka sel T polos ini akan teraktivasi. Sel polos ini pertama-tama berpapasan dengan APC yang sudah membawa atau menggandeng ikatan MHC peptida. MHC peptida dari mana? MHC itu dari permukaan APC, tadi major histocompatibility complex, dan peptida itu berasal dari antigen. Kan tadi sudah dikatakan bahwa antigen yang mendapat ikatan limfositnya adalah merupakan dalam bentuk MHC peptida seperti itu. Lalu kemudian setelah papasan ini ibaratnya mereka kemudian bersalaman atau membentuk kompleks TCR MHC peptida. Dan dari salaman ini, dari ikatan ini, kemudian menciptakan adanya sinyal 1 bersama koreseptor CD4 milik sel T helper. Lalu yang kedua, terjadi kostimulasi atau stimulasi pendamping. Jadi selain gandengan TCR MHC peptida tadi, TCR itu adalah T sel reseptor. Nah, ada gandengan lain yaitu stimulasi pendamping dari molekul CD28. CD28 ini berasal dari sel T dan juga CD80 atau 86 dari sel APC. Hingga kemudian gandengan ini menghasilkan apa yang dimaksud sebagai sinyal 2. Lalu setelah sinyal 1 dan sinyal 2 sudah terbentuk, maka akan melakukan pensinyalan atau mengaktifasi adanya inisiasi transduksi sinyal yang mengaktifkan faktor transkripsi dan juga sitokin hingga menjadi sinyal 3. Jadi dari transkripsi ini akan memicu adanya proliferasi dan aktivasi dari sel T. Nah, tadi ada aktivasi sel T itu khususnya sel T helper, sekarang adalah serangan dari sel T sitotoksik. Jadi sel T sitotoksik ini saat bertemu antigen dan kemudian teraktivasi menjadi CTL, maka sel sitotoksik ini akan memiliki 3 mekanisme berbeda untuk menghancurkan sel target. Jadi tujuannya sel T sitotoksik ini adalah membunuh sel-sel yang memang sudah terinfeksi mikroba, atau misalnya atau contohnya itu seperti sel-sel abnormal tadi sudah dibahas di sel natural killer. Jadi 3 mekanisme ini pertama lah sekresi sitokin atau sitokin ini berupa TNF, tumor necrosis factor dan juga IFN atau interferon. Lalu ada produksi dan pelepasan granula sitotoksik berupa perforin dan glazim. Tadi perforin dan glazim sudah dijelaskan bahwa perforin adalah melubangi dan glazim kemudian melakukan penghancuran. Lalu yang ketiga adalah interaksi fast dan juga fast L. Jadi
Fase ini berasal fase L ini berasal dari sel T, lalu kemudian fase ini berikatan atau bergandengan dengan fase pada permukaan sel target. Nah, ketiga mekanisme ini sama-sama menghasilkan aktivitas antimikrobial. Bahkan dua dari antaranya, yaitu produksi pelepasan granulasi sitotoksik dan juga interaksi fase dan fase L, akan membuat sel target dari sel T sitotoksik ini akan melakukan apoptosis atau sel suicide seperti itu. Lalu selanjutnya